Pemirsa Hotshot SCTV, polemik rumah tangga antara Vena Melinda dengan sang suami Ferry Irawan sepertinya terus saja memantik kehebohan. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya berucap akan menggugat istri sahnya itu, Ferry akhirnya benar-benar memuluskan keinginannya itu dengan menggugat secara resmi Vena Melinda yang sering dipanggilnya Mena itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Februari 2023. Ya, dan tepat pada 9 Februari 2023 lalu, rupanya Ferry Irawan baru saja berulang tahun ke-46 tahun. Di mana hal itu diketahui dari postingan Sunan Kalijaga yang dipercaya Ferry sebagai kuasa hukum dalam kasus perceraian. Di pergantian usianya tersebut tentu menjadi momen paling terkelam sepanjang hidupnya, mengingat Ferry harus merayakan ulang tahunnya kali ini di dalam penjara. Kemarin tanggal 9 Februari 2023 adalah tepat hari ulang tahun Pak Ferry. Kami tim penasihat hukum beserta perwakilan keluarga datang untuk mengunjungi Pak Ferry. Banyak hal yang disampaikan Pak Ferry kepada kami. Tentu Pak Ferry juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun paling sulit di mana hari ulang tahun Pak Ferry harus dilewati dalam masa tahanan. Tetapi Pak Ferry menyampaikan juga kepada kami bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry berharap dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik dan dapat juga masalah ini segera selesai supaya Pak Ferry dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan, Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan jauh lebih tegar untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Dan Pak Ferry juga menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya. Jika nanti proses hukum ini berjalan sampai kepada pengadilan, maka Pak Ferry menyampaikan akan membuka fakta yang sebenar-benarnya dan membuka seluruh alat bukti di depan persidangan. Ya, yang pertama-tama selamat ulang tahun buat Mas Ferry. Semoga panjang umur dan sabar menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Baik dalam proses hukum pidananya yang saat ini lagi ditahan atau perdata yang saat ini masih proses kita pendaftaran gugatan. Artinya keluarga prihatin dan sedih lah. Namanya kakaknya, adiknya di dalam tahanan dalam ulang tahun, siapa sih yang nggak sedih? Tapi hukum kan harus tetap kita jalani. Pasti satu, semuanya sebenarnya bahagia, tapi kan ada kesedihan dan prihatin karena ulang tahunnya di dalam sel, kan itu. Namun, jika melihat ke belakang, tepatnya di tahun lalu, tanggal 9 Februari 2022, yang juga bertepatan dengan pertambahan usianya yang ke-45 tahun, Ferry Irawan justru membagikan kabar yang begitu membahagiakan dalam hidupnya, di mana resmi melamar wanita pujaan hatinya, Vena Melinda, yang kini menjadi istrinya. Kala itu, bertempat di tepi pantai dengan konsep garden party, suasana Ferry Irawan saat melamar Vena Melinda itu pun nampak begitu romantis. Ferry yang usianya lebih muda 5 tahun, sambil berlutut di depan Vena, memintanya untuk menjadi istrinya. Namun sayang, usai melamar hingga meminang Vena Melinda, rumah tangga yang berjalan baru seumur jagung yaitu 10 bulan, akhirnya harus hancur lebur, di mana KDRT adalah pemicunya. Tak hanya harus menerima nasib yaitu masuk bui, perceraian pun akan kembali menghampiri kehidupan seorang Ferry Irawan. Mena, maukah Mena menjadi istrinya? Berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh Mbak Vena untuk menjawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Vena bersedia. Masya Allah, berikan tepuk tangan yang meriah dan diberikan bunga yang di atasnya. Alhamdulillah, mungkin sepanjang hidup saya ini kado yang paling istimewa yang Allah berikan kepada saya. Luar biasa, saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Ini kado terbesar saya ada di samping saya beserta anak-anaknya, dan acaranya juga saya belum pernah sih ulang tahun yang semeriah ini. Tapi berasanya sih ini kayaknya engagement pertama di hidupku ya, karena atmosfernya, kemudian orang-orang yang mendukung kita ya. Yeah, it's like the first marriage in our life first gitu loh. Engagement ya. Yeah. Sama belum kawin ya. Ya ampun, lupa mulu deh. First engagement. Dan kini, perceraian memang tinggal di ujung mata. Mengingat Ferry yang secara resmi menggugat lebih dulu istrinya, hingga Vena Melinda yang juga kokoh dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Ferry Irawan.
Mengingat Ferry kini tengah di dalam penjara dan sudah memasukkan gugatan perceraiannya, lalu akankah Ferry dipertemukan dengan Vena Melinda dalam sidang mediasi? Mengingat sidang mediasi penggugat dan tergugat diharuskan hadir? Dan bagaimana pula dengan status Ferry yang jadi tersangka? Apakah bisa seorang tersangka menghadiri mediasi? Jadi begini, kalau di perdata itu ketika kita ajukan gugatan, nanti kan ada rilis panggilan dari pengadilan. Nanti pengadilan setelah sidang pertama akan membuka ruang mediasi. Dan ruang mediasi itu dimanfaatkan dengan baik dari kedua belah pihak. Kami sih berharap kalau bisa Mas Ferry-nya bisa hadir untuk mengikuti proses mediasi itu. Karena ketika dia hadir dengan tergugat, bisa hadir sama-sama, saya rasa bisa ada solusi yang bisa diselesaikan. Ya, di dalam pengadilan agama, dalam mediasi awal itu biasanya ada yang namanya mediasi. Nah, mediasi itu mempertemukan antara pemohon cerai talak dan tergugat cerai talak. Dan posisi kasusnya kan si penggugat, pemohon cerai talak maksudnya Ferry Irawan itu ditahan di tahanan. Sehingga kalau misalnya dia tidak bisa hadir, biasanya diwakilkan oleh kuasa istimewanya, yaitu pengacaranya atau siapa yang dia tunjuk. Dalam proses mediasi tentunya hakim setelah membuka sidang dan menunjuk hakim atau mediator, hakim mediator atau mediator swasta antara dua itu ya, dia kemudian menjadwalkan 30 hari untuk berunding dan bermediasi apakah bisa didamaikan atau tidak. Nah, jangka waktunya itu dalam waktu 30 hari. Jadi kalau ditanya lama atau tidak, mudah-mudahan mereka biasanya kalau mau cepet-cepetan ya nggak perlu banyak-banyak ini ya. Kalau memang penggugatnya itu pemohonnya itu udah bulat, kemudian yang tergugatnya juga memang mau berpisah, ya betapa lama-lama kan. Menurut saya alangkah baiknya sebagai praktisi hukum ya kalau memang sudah ada kesepahaman di antara mereka, salah satu nggak usah datang aja kan lebih bagus. Kan yang diinginkan adalah perceraian. Di sisi lain, putra sulung Vena Melinda, Verrell Bramasta, beberapa waktu ke depan justru akan meninggalkan sang ibu sementara waktu lantaran akan berlibur ke New York. Benarkah liburan Verrell ke New York sebagai bentuk merefreshing diri setelah hampir sebulan lebih harus dipusingkan dengan perkara sang ibu, yaitu KDRT? Iya, jadi kebetulan di New York ada acara New York Fashion Week dan aku kesana tuh mau support produk-produk lokal yang bakalan tampil di sana. Ini mendadak banget sih jujur, jadi aku taunya tuh seminggu yang lalu, jadi langsung ngurusin visa karena kan paspor aku hilang kemarin kan, jadi harus ngurusin visa lagi, ngurusin paspor lagi, dan ya ini packingnya last minute banget. Ini baru packing nih, jadi kalau pemirsa lihat nih baru packing di bandara nih. Orang packing di rumah, ini aku packing di bandara karena pesawatnya nih 10 menit lagi juga boarding, jadi mesti langsung pergi. Aku cuma 5 hari di sana, jadi bener-bener datang itu cuma untuk support produk lokal Indonesia yang bakal tampil di New York Fashion Week. Alhamdulillah sih udah lebih seger ya, aku lihat ya tadi pas teleponan juga lebih fit gitu. Jadi ya ikut seneng lah kalau misalnya mama udah mulai bisa happy dan udah bisa mulai kembali beraktivitas lagi. Bagi tugas, jadi yang kali ini mungkin tugasnya Atala yang nemenin, nanti balik dari Amerika aku yang nemenin mama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.